Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam surat Filipi pasal yang kedua, dan kita membaca ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, surat Filipi pasal yang kedua, dan kita akan membaca di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Saya tunggu ibu bapak saudara bisa menemukan ayat-ayat ini, dan berpijak dari ayat ini, mari kita akan belajar betapa besar pengorbanan Tuhan buat kita semuanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Jepang beberapa tahun yang lalu, dan kisah ini cukup diekspos oleh surat kabar Jepang, bahkan di banyak belahan dunia. Karena kisah nyata ini sangatlah mengharukan. Di Jepang itu turun salju adalah hal yang biasa di musim tertentu. Bahkan di musim tertentu bisa saja terjadi yang namanya badai salju. Dan satu kali diceritakan ada seorang pria sedang menjemput anaknya yang masih berusia 9 tahun. Ketika menjemput anaknya pulang, tiba-tiba di tengah perjalanan itu badai salju itu membuat mobil mereka berhenti di tengah jalan dan tidak bisa maju. Dan bagaimanapun juga mereka tidak mau terkubur hidup-hidup di situ. Makanya pria ini mengajak anaknya keluar untuk segera menyelamatkan diri dari badai salju itu. Tetapi karena badai salju ini datang sedemikian cepat dan sedemikian tiba-tiba, maka akhirnya ditemukan bahwa pria ini meninggal dalam kuburan salju. Tapi yang menarik dari cerita ini adalah pria ini meninggal, tapi anaknya yang berusia 9 tahun itu hidup. Sekalipun kondisinya kritis. Ditemukan tim penyelamat, ditemukan masih hidup. Menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin pria yang dewasa malah meninggal, sedangkan anaknya yang berusia 9 tahun justru hidup. Ternyata pria ini meninggal dalam kondisi dia tidak lagi memakai jaket. Karena sekalipun anaknya sudah memakai jaket, pria ini tahu anaknya harus hidup. Dan tidak ada pilihan, harus memilih salah satu. Maka pria ini memilih untuk melepaskan jaketnya dan dia kenakan itu kepada anaknya. Lalu kemudian dengan posisi telungkup, orang tua ini dia jadi seperti tembok bagi anaknya. Sehingga ketika ditemukan tim penyelamat, orang tua ini sudah kondisinya kaku, anaknya sekalipun kritis akhirnya hidup dan selamat. Kisah ini cukup mengharukan, menunjukkan bahwa kasih itu selalu berkorban. Bahkan kalaupun harus mengorbankan nyawa. Kasih dan pengorbanan itu adalah hal sepaket. Kalau Anda mengatakan mengasihi, tetapi Anda dan saya tidak pernah berkorban, maka belum disebut kasih namanya. Karena ekspresi daripada kasih adalah pengorbanan. Pengorbanan adalah wujud daripada kasih itu sendiri. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara? Yang percaya katakan amin. Tuhan mengasihimu. Pertanyaannya adalah, dengan cara apa Tuhan mengasihi aku? Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yohanes 10 itu cerita tentang gembala yang baik, dan Yesus memposisikan dirinya sebagai gembala yang baik. Siapa domba-dombanya? Kita, umat Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dia memberikan nyawanya. Dia korbankan nyawanya demi domba-dombanya.
Dengan kata lain ibu bapak saudara semuanya, Yesus mengasihi kita. Buktinya apa? Yesus mau berkorban bagi kita semuanya. Itu bukti sudah tidak bisa kita sangkal lagi. Saya tahu kadangkala di masa sulit kita, di masa kita menghadapi kesesakan, di masa mungkin saudara mengalami pengalaman lembah, di masa saudara mungkin mengalami masa-masa paling sulit, paling kelam dalam hidupmu. Masalah datang silih berganti dalam hidupmu. Mungkin saudara bertanya-tanya, apakah Tuhan mengasihi aku? Kalau Tuhan mengasihi aku, mestinya aku tidak perlu mengalami ini, aku tidak mengalami itu. Tapi hari ini firman Tuhan jelas berkata, ketika dia korbankan dirinya di atas kayu salib hanya demi menebus saudara dan saya dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, kita yang harusnya binasa, tapi Tuhan tangkap kita supaya kita diselamatkan. Saya ingin mengatakan kepada saudara, ketika Tuhan mengorbankan nyawanya buat kita, itu sudah bukti yang sangat valid, bukti yang tidak bisa dibantah lagi bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Bahkan tidak peduli kalaupun kita harus berada di dalam lembah kekelaman, bahkan kita harus mengalami bayang-bayang maut sekalipun. Tapi kalau Tuhan sudah berkorban bagi kita, nyawanya diberikan kepada kita, darahnya dicurahkan bagi kita, sesungguhnya jelas sekali Tuhan mengasihi kita. Hari ini kita akan belajar tentang pengorbanan yang terbesar. Apa pengorbanan yang terbesar yang Tuhan lakukan buat kita semuanya? Seringkali ketika kita belajar tentang pengorbanan Tuhan, ketika kita di sekolah minggu, apalagi menjelang momen kematian Tuhan Yesus, momen Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, kita hanya tahu Yesus mati bagi kita. Tapi bolehkah kita merenungkan lebih dalam hari ini? Apa yang Yesus kerjakan bagi kita semuanya? Kalau kita berpacu dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 tadi, maka kita menemukan pengorbanan-pengorbanan yang Yesus lakukan buat kita semuanya. Saya ulangi di dalam ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita yang pertama adalah dia rela sama dengan manusia. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Saya ceritakan sedikit tentang teologi Kristen supaya kita bisa memahami arti daripada ayat ini. Tuhan kita, kalau dalam bahasa teologi agak sedikit sulit, tapi tidak perlu Anda hafal, cukup Anda punya pengertiannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang transenden. Transenden itu artinya Tuhan yang jauh, Tuhan yang tinggi, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Kalau dalam kepercayaan yang lain, Tuhan memang adalah Tuhan yang transenden. Kekristenan juga mempercayai itu, Tuhan yang jauh di sana. Kebesaran Tuhan yang tidak tercapai. Kebesaranmu mengatasi bumi, sampai ke langit dan seterusnya. Itu Tuhan yang besar. Tapi kalau dalam kepercayaan yang lain, dalam agama yang lain, berhenti di titik itu, Tuhan yang jauh, Tuhan yang tak terjangkau, Tuhan yang tak tergapai. Itu pandangan mereka. Tapi kekristenan, Tuhan yang transenden, sekaligus Tuhan yang imanen. Tuhan yang jauh, tapi sekaligus Tuhan yang imanen. Imanen itu akar katanya mirip atau sama dengan Immanuel. Tuhan yang jauh, tapi juga dia Tuhan yang dekat. Tuhan yang ada di surga, tetapi pada saat yang sama Tuhan yang ada di dalam hati kita. Ini menjadi menarik, karena Tuhan yang jauh, kenapa bisa menjadi sedemikian dekat? Bahkan kita bisa menyebutnya Aba ya Bapa. Sebutan yang sangat dekat, sebutan yang sangat akrab, sebutan yang sangat hangat, menggambarkan sebuah kedekatan yang luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada pengorbanan yang pertama. Dia Tuhan mau jadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita mendengar Tuhan yang sama dengan manusia, seringkali kita mengabaikan itu.
Tapi bolehkah saya ajak Anda merenungkan lebih dalam? Menurut Anda mudah nggak sih dari Tuhan jadi sama dengan manusia? Mudah nggak? Mau tahu gambarannya seperti apa? Saya berikan sebuah logik berpikir yang sederhana. Bayangkan, kita manusia, pertanyaan saya, siapa mau jadi cacing? Halo? Mau jadi cacing, saudara? Yang mau katakan amin? Nggak ada yang mau. Terlalu jijik. Semut, mau? Udahlah. Kurang bagus. Boleh anjing mau. Yang lucu, Anda boleh pilih anjing apapun. Anda pria boleh pilih anjing herder, rottweiler. Yang imut-imut boleh pilih anjing poodle, pom, apapun itu. Mau? Manusia jadi anjing, mau? Guguk mau? Loh, enggak gampang loh. Betul enggak? Yuk kita, kadang-kala konsep dengan Tuhan itu perlu kita renungkan sesimpel itu. Kita manusia turun derajat. Jadi cacing nggak mau, jadi semut nggak mau, jadi babi nggak mau, bahaya kalau Imlek. Jadi kambing, bahaya kalau Idul Adha. Maunya jadi apa? Guguk? Nggak mau juga. Udah dah. Kalau enggak mau jadi anjing, jadi kucing, jadi guguk, jadi apapun. Saya tanya lagi, enggak usah jadi yang kayak gitu. Tetap jadi manusia, cuma turun derajat saja. Mau enggak? Allah jadi manusia, itu turun loh. Turun, secara kederajatan turun. Bagaimana mungkin Allah bisa jadi dengan manusia, sama dengan manusia. Makanya Alkitab menulis, Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Dia mau turunkan derajatnya. Yang kaya mau jadi miskin, yang miskin mau jadi lebih miskin, yang terhormat mau jadi orang biasa-biasa, yang punya jabatan mau dilepas jabatannya. Nggak mudah, enggak? Coba pikirkan lagi, dia mengambil rupa seorang hamba. Bahasa Yunaninya adalah doulos. Kalau dalam sebuah kasta, doulos ini adalah kasta paling rendah. Kasta paling bawah. Kasta yang tidak ada nilainya, kasta yang tidak ada harganya. Ini dalam konteks perbudakan zaman dulu itu adalah hal yang biasa. Perbudakan zaman dulu itu adalah hal yang legal. Dan Yesus datang sebagai manusia, tapi dia tidak mengambil rupa seorang raja. Yesus datang menjadi sama dengan manusia, tidak mengambil rupa seorang bangsawan. Dia datang mengambil rupa seorang hamba. Namanya hamba itu bisa diperlakukan semau-maunya. Dan benar loh, itu tergenapi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Saya dengan cepat bacakan satu ayat, Lukas 23-25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Kata apa yang identik untuk menggambarkan ini kecuali budak atau doulos, diperlakukan semau-maunya. Kalau Anda baca dengan teliti peristiwa sengsara Tuhan Yesus hingga dia mati di atas kayu salib, itu jelas Yesus diperlakukan semau-maunya. Yesus diejek, Yesus diludahi, Yesus ditinju, dia dipukul, dia dicambuk, dia dikenakan mahkota duri, itu sangat menyakitkan. Dia disalib, itu hukuman yang paling kejam. Besok hari Jumat saya akan kupas tentang salib itu. Diperlakukan semau-maunya. Kenapa dia mengambil rupa seorang hamba? Supaya pengorbanannya benar-benar sempurna.
Tidak ada pengorbanan lebih besar dibandingkan dengan pengorbanan yang Yesus sudah kerjakan buat kehidupan kita semuanya. Amin. Yang pertama, pengorbanan yang Yesus lakukan. Dia mau menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Hal yang kedua, Alkitab tadi mengatakan di dalam ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kalau dalam bahasa Yunani itu artinya kenosis. Mungkin tidak perlu buat kita menghafalkan atau mengerti dalam kenosis itu apa. Saya jelaskan dengan bahasa yang paling gampang supaya Anda bisa merenungkan kira-kira pengorbanan sebesar apa sih yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita semuanya. Kenosis itu seperti ini. Dia pencipta loh. Bumi, alam semesta diciptakan oleh Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang menciptakan dunia, Yesus yang menciptakan dunia. Tapi pernahkah Anda membayangkan Dia pencipta, Dia yang buat seisi dunia, yang menjaga kelangsungan dunia, bisa berjalan sedemikian tertib dan teratur. Tapi pada saat yang sama, Dia pencipta, tapi mau jadi bayi yang tak berdaya. Ketika Natal itu, gak gampang loh. Betul gak? Yesus ini bisa melakukan sesuatu. Dia bisa menciptakan semuanya. Lalu kemudian dia datang, mengambil rupa seorang hamba jadi sama dengan manusia. Dan ketika lahir, tentu saja melalui bayi yang gak berdaya. Kok bisa ya? Kok mau ya? Dia itu sumber hikmat. Hikmatnya tidak terduga, tak terselami, kata pemazmur. Tapi dia sumber hikmat mau diasuh oleh Yusuf dan Maria. Bayangkan itu. Saya ketemu banyak orang pintar, sulit diatur. Kenapa? Karena dia pintar, maka dia merasa aku tidak diatur, aku harusnya mengatur. Semakin pintar orang, semakin sulit untuk diatur. Sedikit saya bongkar-bongkaran. Paling sulit itu ngatur pendeta, saudara. Percayalah. Ketika kami rapat sinode, rapat gereja, di denominasi manapun, paling sulit itu ngatur pendeta. Kenapa paling sulit? Anda tahu jawabannya? Karena pendeta biasanya mengatur dan bukan diatur. Dia sumber hikmat loh. Hikmatnya tak terselami, tak terjangkau. Tapi dia mau tuh diasuh oleh Yusuf dan Maria. Menurut Anda, pengorbanan atau enggak? Dia punya kuasa, jelas dia punya kuasa. Tapi kenosis artinya mengosongkan dirinya. Sehingga sekalipun dia punya kuasa, dia tidak pernah gunakan kuasa yang dimilikinya untuk bertindak semena-mena. Dia tunjukkan kepada kita. Bahkan untuk memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Yesus angkat dulu roti dan ikan itu di hadapan Bapaknya. Minta kuasa Bapaknya. Ketika hendak membangkitkan Lazarus, seharusnya bisa itu Yesus langsung lakukan. Tapi yang Yesus lakukan apa? Yesus berdoa kepada Bapaknya. Dia berseru kepada Bapaknya. Minta kuasa kebangkitan itu dinyatakan. Ingat, dia punya kuasa. Seolah dia kosongkan itu. Itu namanya kenosis. Melepaskan atribut-atribut yang menempel pada dirinya. Keilahiannya. Supaya apa? Supaya dia jadi manusia 100%. Buat saudara yang mungkin masih belum begitu mendalami Allah Trinitas, keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus, kan seringkali ada orang bertanya, Yesus itu sebetulnya Tuhan atau manusia? Kalau Anda ditanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawabannya apa? Manusia? Berarti dia bukan Tuhan. Kalau Anda jawab Tuhan, loh
berarti dia bukan manusia. Bingung kan? Yesus kita adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Dan ketika dia harus menghadapi sengsara, mengambil salib untuk dipikul, meminum cawan penderitaan itu 100% manusia dan dia lepaskan keilahiannya. Kalau Yesus tidak lepaskan keilahiannya, maka sama aja bohong, betul nggak? Disalib sakit, betul, itu sengsara. Tapi kalau dalam keilahiannya, menurut Anda, bohong enggak? Berdarah, tapi sebetulnya enggak sakit sama sekali karena dia Tuhan, gitu. Menurut Anda gitu? Enggak loh, dia lepaskan keilahiannya, itu kenosis. Artinya, waktu tergantung di atas kayu salib, benar-benar 100% manusia. Sakitnya itu benar-benar, lukanya benar-benar, dihina benar-benar sakit karena Yesus punya perasaan. Yesus bisa menangis, itu punya perasaan di atas kayu salib. Kalau dia masih kenakan keilahiannya, Yesus tidak mungkin berkata, aku haus. Fakta ketika Yesus berkata, aku haus, itu 100% manusia. Dan ketika dia diberikan anggur asam, Yesus menolaknya. Kenapa? Kalau dia minum itu bahasanya gini loh saudara, itu mirip dia minum alkohol yang bisa mengurangi rasa sakit. Atau bahkan membuat rasa sakit itu tidak muncul. Makanya kalau Anda amati di film-film misalnya, orang sedang tato, dia minum alkohol supaya rasa sakitnya berkurang. Atau kalau bisa enggak rasa sakit sama sekali. Makanya ketika diberi asam itu, Yesus menolaknya. Kenapa? Dia mau merasakan sakit 100% sebagai manusia. Tujuannya apa? Ibrani 4 ayat yang ke-15. Coba baca saudara. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Hari ini kita belajar lagi basic, belajar lagi dasar kekristenan. Yang seperti ini perlu diulang-ulang supaya saudara dewasa memahami Tuhanmu itu mengasihimu dengan pengorbanan yang tidak bisa kita sepelekan. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar, ini artinya Tuhan Yesus. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia, maksudnya Tuhan Yesus telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini menekankan sekali lagi, kenapa Yesus mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Supaya dia bisa merasakan seperti kita 100%. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahanmu. Dia mengalami apa yang kau alami. Dia merasakan apa yang Anda rasakan. Manusia itu cenderungnya kosong, pengennya penuh. Tapi dia yang penuh mengosongkan diri. Supaya bisa merasakan seperti yang kau rasakan. Kalau engkau sedang dikhianati, Yesus pernah dan lebih dulu merasakan arti dikhianati. Kalau Anda merasa dijebak, Anda merasa dicurangi, Anda merasa benar tapi dipersalahkan, Yesus, dia sudah merasakan itu lebih dulu. Anda mengalami apapun, saya berkata Yesus lebih dulu merasakannya bagi Anda. 100% manusia. Itu sebabnya dia kosongkan dirinya. Amin. Saya maju lagi. Yang pertama, rela menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Yang kedua, rela mengosongkan dirinya. Yang ketiga, kembali di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ibu bapak saudara semuanya, pengorbanan yang ketiga adalah Yesus taat hingga mati di atas kayu salib.
Izinkan saya mengatakan kepada saudara, di antara banyaknya hukuman mati pada era itu, bahkan di era sekarang, tidak ada hukuman mati yang lebih kejam daripada salib. Di banyak negara menerapkan hukuman mati, tapi tidak ada yang lebih kejam, tidak ada yang lebih menyakitkan, tidak ada yang lebih menghinakan dibandingkan dengan salib. Di Prancis itu hukuman matinya adalah kepala ditaruh di sebuah kayu, kemudian pisau guillotine dia letakkan seperti itu di kepalanya, mati. Kelihatannya mengerikan, betul. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan salib. Di Prancis itu, kalau orang kena pisau, selesai. Hitungan detik, sudah nggak bisa merasakan sakit lagi. Tapi salib didesain orang Romawi untuk menciptakan ketakutan bagi siapapun yang mau berbuat jahat atau lawan-lawan mereka. Karena di salib itu hukumannya menyakitkan dan lama, tidak mati-mati. Yesus kenapa tidak lama? Kalau beberapa hukuman salib itu bisa berhari-hari. Yesus beberapa jam. Karena pada waktu itu hari Jumat menjelang Sabat. Dan menurut aturan mereka, Sabat tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Jadi harus segera dituntaskan hukuman itu. Tapi salib itu hukuman yang sangat mengerikan, menakutkan, menyakitkan. Dan salib menunjukkan dia korbankan nyawanya buat kita dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita ini dianggap sahabat loh. Padahal jelas kita manusia berdosa. Padahal jelas kita gak sempurna, gak baik-baik amat. Saya tanya kepada saudara, tolong jawab. Tunjukkan kepada saya satu alasan saja yang membuat Anda atau saya layak untuk diselamatkan. Layak Yesus mau jadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, mati di atas kayu salib. Sebutkan satu alasan saja yang membuat dia layak untuk selamatkan Anda dan selamatkan saya. Anda ketemu jawabannya? Karena saya baik. Benar, saudara baik. Apa kebaikan saudara? Anda ketemu satu alasan saja. Saya mau merenungkan seperti apapun, bahkan hanya untuk satu alasan. Saya tidak pernah bisa menemukannya. Saya jahat. Saya tidak baik. Saya penuh dengan dosa. Masa lalu saya gelap. Banyak hal dalam hidup ini. Tapi Yesus menyelamatkan kita, menebus kita. Memang bukan karena melihat sesuatu di dalam kita. Yesus menyelamatkan kita bukan karena ada satu alasan. Karena kita apa? Enggak. Dia selamatkan kita hanya karena satu alasan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Amin. Itu sebabnya saudara, saya mengajak Anda itu benar-benar, ayo kekristenan itu yang sungguh-sungguh. Ingat loh, manusia itu jatuh dalam dosa. Tapi jangan lupa, malaikat itu juga jatuh. Malaikat, kalau dalam bahasa umum kita sebut namanya Lucifer, pemimpin malaikat. Pemimpin pujian penyembahan di sorga yang namanya Lucifer, dia jatuh. Dia jatuh dalam kesombongan, dia seret sepertiga bintang, itu menggambarkan sepertiga malaikat di sorga. Itu menjadi pengikutnya Lucifer. Dan kemudian Tuhan melemparkan mereka di bumi, dan kemudian menjadi yang kita sebut iblis atau setan. Itu Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Jatuh.
Tapi tidak pernah ada cerita bahwa Tuhan menebus Lucifer. Tuhan mati ganti malaikat-malaikat yang mengikut Lucifer, ganti setan, ganti iblis. Enggak ada itu. Malaikat jatuh dalam dosa, kesombongan, pemberontakan. Destininya jelas bahwa satu kali mereka nanti akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka kekekalan. Tapi ajaib, manusia jatuh dalam dosa. Hati Tuhan begitu sedihnya. Dan langsung kalau Anda baca Kejadian pasal ketiga, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan sebuah rencana keselamatan bagi manusia. Ketika Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden, Tuhan langsung membuatkan pakaian dari kulit binatang. Artinya ada binatang yang harus disembelih, diambil kulitnya, darahnya dicurahkan. Dan kulit binatang itu diambil dan tidak pernah diceritakan dalam Alkitab. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, lalu kemudian memberikan begitu saja kepada Adam dan Hawa. Ayat itu menunjukkan sebuah cerita yang mengharukan. Allah sendiri yang mengenakan pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Ribuan tahun berlalu, akhirnya kita mengerti Yesus sendiri turun menjadi sama dengan manusia, mengorbankan dirinya. Yesus berkorban, mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan hidupmu dalam meresponi pengorbanan Tuhan? Konon di Jepang ada sebuah tradisi membuang orang tua yang sudah jompo. Saya tidak tahu kebenaran daripada cerita ini. Cerita ini apakah cerita nyata? Saya tidak tahu, saudara. Karena saya tidak tahu, saya juga mengatakan tidak tahu. Tapi cerita ini sering dibicarakan dari waktu ke waktu. Satu kali ada seorang anak dan dia bersama dengan orang tuanya, ibunya yang sudah tua. Ibunya sudah tua, sudah tidak bisa berjalan. Lalu kemudian karena merasa terbebani dengan kehadiran ibunya ini, maka si anak akan membuang orang tuanya ke hutan. Si ibu digendong oleh si anak pemuda itu. Karena ibunya memang lumpuh dan sudah tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Saat si anak menggendong ibunya, ibunya tidak marah. Ibunya tidak teriak-teriak. Ibunya malah melakukan hal ini. Dia berusaha menggapai setiap ranting pohon yang ditemui di hutan itu. Ketika ketemu ranting pohon, dia ambil dan di tengah perjalanan dia patahkan ranting pohon itu, dia jatuhkan. Jalan lagi dia patahkan, dijalurkan. Dia ambil lagi, dia gapai lagi ranting pohon, dia patahkan, dia jatuhkan. Sampai kemudian si anak sampailah ke tengah hutan. Dan dia turunkan ibunya. Si ibu hanya berkata seperti ini. Nak, kamu mesti tahu, apapun ibu selalu mengasihimu. Dari kecil hingga sampai sekarang, kasih ibu kepada kamu tidak pernah berubah. Sampai hari ini, sekalipun sampai hari ini, ibu tetap mengasihi kamu. Dan tadi, ibu sudah menandai setiap jalan yang kita lewati. Ibu sudah patahkan banyak ranting supaya nanti kalau kamu keluar dari hutan ini, kamu tidak tersesat. Kamu menemukan jalan. Karena ibu sudah patahkan banyak ranting. Kamu hanya ikuti saja ranting yang ibu patahkan. Nanti kamu akan keluar dari hutan ini dengan selamat. Kira-kira kalau saya tanya kepada saudara, kalau Anda pembuat cerita, kira-kira
cerita lanjutannya apa? Kalau Anda seorang pengarang, Anda akan melanjutkan cerita itu apa? Maka si anak meninggalkan ibunya sendirian di hutan dan mengikuti jejak ranting yang dibuat ibunya untuk dia. Dan keluarlah pemuda itu dengan selamat. Anda buat cerita seperti itu? Secara nurani, kita harusnya mengubah jalan cerita. Harusnya kita kembali gendong ibu itu. Karena kita tahu, ibu itu bahkan sudah berkorban buat dia. Harusnya dia gendong kembali. Betul enggak? Saya tanya, kita apa bedanya dengan pemuda itu? Tuhan selamatkan kita bukan karena kita baik. Tuhan selamatkan kita karena kita jahat. Karena kita berdosa. Dan fakta Anda dan saya hari ini bisa beribadah, bisa percaya Yesus, menjadi anak-anak Tuhan. Itu harta tidak ternilai harganya. Bagaimana engkau meresponi pengorbanan Tuhan? Saya mengajak Anda merespon, bukan menganggap sepi. Galatia menulis, jangan anggap sepi kekayaan dan kemurahan Tuhan. Jangan anggap sepi pengorbanan Tuhan. Jangan anggap itu enteng, jangan anggap itu biasa. Saya benar-benar mengajak, kalau ada orang mati buat Anda, berita itu viral, saudara. Betul enggak? Tapi faktanya benar loh, ada orang mati buat Anda. Mati bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, bukan karena kita layak untuk orang itu mati berkorban bagi kita. Yesus sudah lakukan itu. Paling enggak berita itu viral di dalam hati kita. Enggak lagi sia-siakan kekristenanmu. Sama Tuhan enggak lagi setengah-setengah. Sama Tuhan jangan lagi capek, males. Kita mau sehebat apapun enggak bisa loh bayar apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Anda bahkan lebih berharga dibandingkan malaikat. Malaikat jatuh, dihukum. Kita jatuh, dicari. Dicari sampai dapat. Yang tersesat, ditemukan. Kurang apa toh Tuhan buat hidup? Masa kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Firman ini sederhana, tapi doa saya menggugah hati nuranimu yang paling dalam. Supaya Anda mengerti betapa besarnya, tingginya, dalamnya, lebarnya, dan panjangnya pengorbanan Tuhan buat kita semuanya. Amin. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.